8. Baik, Pak. Yang sudah angkat tangan semua, baik turunkan, sudah semua, kecuali 03 belum ada respon. Ya, turunkan. Ada pertanyaan sampai di sini, anotasi tersebut, ada yang nggak jelas? 60, 26, turunkan tangan. Baik, ada pertanyaan tentang anotasi? Oke. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, 21. Mungkin ini Pak, saya masih agak bingung mengenai yang plotting secara grafisnya. Di anotasi yang sebelum revisi, Bapak bilang ditulis di situ, eh, saya mulai dari titik A-nya. Ya. Saya kurang ngerti Pak, bagaimana caranya untuk yang plotting secara grafis. Ya, Yang benar. oke, saya tampung dulu. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya izin nanya, Ya. yang menggunakan degree dan radian itu, nanti kan hasilnya juga akan beda ya Pak. Itu perbedaannya itu kenapa pakai radian Pak? Ya, nanti saya jelaskan. Saya tampung 2 ya. Oke. Ada lagi? Yang pertama tentang pendekatan, yang kedua tentang satuan dari vektor B. Baik, saya jelaskan saja ya. Ya, persoalannya adalah ketika ada beta 1 kurangi beta 1 pendekatan dan beta 2 juga ya. Di sini ada beta 2. Kurangi beta 2 pendekatan. Ada yang hasilnya dipakai berikutnya adalah yang satuan sudutnya. Ya, kenapa harus berikutnya ini saya jelaskan saja. Ini nanti saya balik lagi. Nah ini ya. Ini jangan lupa ya kurung karena nanti khawatir ketika proses Anda lupa terburu-buru nanti disangkanya yang minus hanya YA pendekatan, yang ini hanya X1. Jadi pakai kurung supaya lebih tertib gitu. Nah, persoalannya adalah satuan dari vektor B ini ya. Mari kita coba lihat satu baris pertama aja dari vektor B ya, beta 1 kurangi beta 1 pendekatan itu diperoleh dari perkalian ini ya, dikali ini, ya kan? Kemudian kita menjadi satu suku ya, menjadi ini ya. Minus YA ya, pendekatan karena yang dicari hanya XA, delta XA dan delta YA, berarti yang pendekatan hanya yang dicari YA ya, dan XA. X1 Y1 karena sudah diketahui dia tidak menghitung pendekatan. Sebaliknya kalau jarak ya, tetapi kalau jarak itu juga ada fungsi dari A ya, titik A, XA, YA, jadi dia juga pendekatan. Nah, kalau kita perkalikan atau baris pertama dari matriks A dikalikan vektor B ya, baris untuk elemen ke-1 vektor B-nya seperti ini. Ya, mari kita lihat gunakan kalau di fisika ada istilah dimensi ya. Kita cek dimensi dari ini. Ya, XA pendekatan kurang YA pendekatan kurangi Y1 itu adalah dimensinya meter. Ya. Kemudian delta XA dimensinya meter. Kemudian jarak pendekatan 1A kuadrat ya, itu menjadi meter minus 2, pangkat minus 2. Nah, kalau kita lihat seperti ini berarti tanpa satuan, bukan? Jadi M kuadrat dibagi M kuadrat ya, tanpa satuan.
Artinya di ruas kiri ini sudah kita lihat suku berikutnya juga. Ini sama tentunya penjumlahan suku ya dalam sebuah ruas persamaan itu harus sama satuannya, ya kan? Maka ini pun tanpa satuan yang suku keduanya. Berarti suku sebelah kiri itu tanpa satuan. Nah, artinya ini ya tentunya harus tanpa satuan ya, yang setara dengan yang tanpa satuan. Maka radian yang setara tanpa satuan, yaitu ya. Pertanyaan yang kedua tadi, jadi semuanya juga kenapa radian? Ya, jadi harus periksa ya satuan itu. Karena nanti berikutnya tugas 9 ada kumpulan, ada jarak, ada sudut ya. Nah, perhatikan satuan per barisnya. Ya. Nah, seperti ini ruas kiri tidak ada satuan, maka ruas kanan tidak boleh ada satuan sudut ya. Berarti harus dijadikan radian. Itu jadinya penjelasannya ya. Kalau mau memahami lagi, oke, nanti saya ulang lagi. Berikutnya sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang satuan. Barusan yang bertanya siapa tadi? Sudah jelas? Sudah Pak, terima kasih. Ya, oke. Yang lain sudah jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ini urusan satuan ya. Demikian. Mengapa harus radian? Ya. Jadi ya seperti ini ya. Nah, hanya ketika memproses ada yang menulis ini kan derajat. Ini derajat. Nah, ini langsung ditulis seperti ini. Nah, dengan logika runut, maka ini mestinya jadinya derajat, ya. Karena tidak pernah dikali V atau di V per 180, ya. Berarti ini dianggapnya bisa derajat gitu. Jadi harus itu proses lagi gitu ya. Kecuali atau di sini ditulis kali ya V dibagi 180 misalkan. 180 derajat. Baru ini oke, ini radian berarti gitu ya. Jadi tolong tertib dalam memproses karena itu bagian dari pemahaman Anda ya. Pertama pengertian sebenarnya, kemudian kalau prosesnya itu tidak terlihat pemahamannya juga. Jadi kalau ini terus ditulis langsung begini, ini sudah apa ya namanya logisnya bahwa ini juga derajatnya ya, karena tidak pernah ada proses menjadikan radian. Ini contohnya, tapi kemudian tadi yang di awal saya juga ini ya. Ini tolong ya, vektor B itu tidak pernah ada delta X, delta Y. Ya. Delta X, delta Y itu di sini ya, vektor X ya. Kemudian pendekatan, saya ulang lagi tadi, yang pendekatan hanya A saja karena yang variabelnya adalah A. Ya. Yang satu, yang dua ini tidak pendekatan. Yang satu, dua ini tidak pendekatan, ini pun tidak pendekatan. Ini contoh saja bahwa soal satuan lagi gitu, soal notasi lagi. Nah, tapi ini tidak ada ya vektor B itu sama dengan delta X A sama dan delta Y A. Nah, berikutnya tentang pendekatan. Ada yang memproses dengan matematik saja ya, dari segitiga gitu ya. Oke lah, anggaplah begini. Aisyah. Ya, anggap ini titiknya, 3 titik, kemudian ada yang dicari ya. Dibuat pakai rumus sinus ya, dan rumus sinus juga ada yang mungkin kosinus, tapi didapat nanti X, A, Y, A-nya. Nah, ada yang dengan grafik. Nah, ini ya saya hapus dulu deh coretannya. Nah, yang ini tuh yang tepat begitu ya, karena yang diketahui koordinatnya ini. Yang koordinatnya ini. Kita buat sudut dari titik ini, garis tarik, ya, kemudian di sini ada sudut, berpotong di sini, baru dapat koordinatnya. Logikanya gitu ya. Jadi kalau sudah segitiga, diragukan bahwa Anda mencari
dengan sudut ini dan sudut ini kah, atau langsung dari koordinat Anda plot saja gitu. Ya, kalau gini ini jelas ya. Jadi ini benar-benar grafik. Jadi kalau Anda sebenarnya dengan manual di kertas grafik kan pasti membuatnya begitu. Ada titik ini diplot dulu, ada titik ini diplot dulu, titik B. Nah, dari titik A ya, titik AB ditarik garis, seret, titik AB garis. Kemudian buat sudut, sudutnya lupa saya 18 atau berapa, buat sudut sini set gitu kan. Nah, dari sini juga dibuat sudutnya set sini. Dari sini tarik garis perpotongannya itu adalah titik A. Nah, ini walaupun pakai software tetapi ini logikanya sama dengan pengerjaan manual. Ya, diperbaiki lagi artinya logika. Jadi saya hanya menganggap bahwa bisa saja ini kan diplot, ambil itu kemudian ada cari sudutnya dari sini 3 titik ini ya. Kalau cuma sudah jadi segitiga gitu ya. Dan Anda nggak pernah dibuat kertas grafik langsung membuat segitiga karena A-nya nggak tahu koordinatnya di mana. Ya, gitu. Tadi siapa yang bertanya? Halo, yang tadi bertanya siapa? Saya, Pak. Ya, ngerti? Saya, Pak. Iya, ngerti nggak maksudnya? Iya, Pak. Jadi harus ditarik, ngerti, Iya. Pak? Ditarik garis kayak di kertas grafik gitu ya, Pak. Nggak Mas, boleh langsung ya, A-nya ditaruh. ya. Jadi GeoGebra pun dia nanti akan mencari A-nya berapa koordinatnya kalau sudah dapat. Jadi sebenarnya dia hanya bantuan saja digital ya, secara digital. Kalau tidak Anda plot pakai memang diuntungkannya GeoGebra dia menskalakan sendiri. Kalau kita pakai kertas manual di skala berapa ya jaraknya sekian atau import koordinat A dan B-nya itu pasti dengan skala ya sesuai dengan satu halaman baru yang plot. Nah, kalau ini dia pandai dia langsung menskalakan sendiri dia plot. Kalau dengan GeoGebra ya begitu. Jadi ini kenapa banyak saya kasih tanda-tanya. Jadi yang logis ini. Tapi ada 2 berarti mencari pendekatan bisa dengan grafis, bisa dengan ini ya. Kemudian dari sini saya ingin bertanya saja yang sudah benar pakai yang atau ini saya tanya dulu. Oke, nanti belakangan deh. Yang sudah benar mencari matriks Jacobiannya dan satuan vektor B-nya ya, saya akan bertanya delta XA dan delta YA-nya ya keduanya salah satunya lebih kecil dari 5 mili angkat tangan. Ya, 5 mm. Delta XA, delta YA-nya. Kalau sudah betul ini matriks Jacobiannya dan satuan vektor B-nya sudah sudah radian. Delta XA-nya ya dan delta YA-nya ya ini 5 mm atau 0,005 meter. Ya. Artinya lebih kecil dari ini. Ada yang 0,004, 003 gitu. Oke. Sambil berturutan ya dari atas dulu. 72 Anda berapa? Delta XA-nya? Saya 0,002, Pak. 2 mili. Ya. Oke, Y-nya? Tetapi Y-nya lebih besar. Berapa? 0,006. 6, oke. Ya. Turunkan. Nomor 62? Itu Pak, saya X-nya itu di 0,00015. Bukan milinya saja. Milinya saja berapa mili? Oh, itu berarti 0,1 mili. 0,1 mili, berarti nolnya ada 3 ya? Ya, ada 4, Pak. Ada 4, sorry. 0,1 mili. Nolnya 3 dong. 0,001. Oh iya, berarti 0,01 mili, Pak. Ya, 10 pangkat min 4. Oh, oke. Min 4? Iya, Pak. 10 pangkat min 4. Min 4 berarti 0,001. Iya, Pak. Y-nya? Y-nya saya
2 mili, Pak. 2,8 mili, Pak. Oke. Anda mencari XA, YA-nya pakai hitungan atau grafis? Saya pakai hitungan, Pak, aturan sinus, Pak. Gitu, Ya, Pak. baik hitungan ya, turunkan tangan. Berikutnya 21. NIM Iya 21. Pak, Ya, iya Pak. X-nya berapa mili? Saya Delta X. delta XA-nya minus 2 mili Pak. Kalau delta YA-nya delta YA-nya 4 mili. 4 mili. Sebentar, tadi 62 sudah belum ya? Sudah, Pak? Udah, turunkan tangannya. Ya. Oke, Anda pakai pendekatannya XAYA-nya pakai apa? Grafis atau? Pendekatan XA-nya saya pakai grafis Pak. Oke. Ya, turunkan tangan. Iya Pak. NIM 0505. Iya, Pak. Ya, Saya delta XA-nya milinya 2. ya. Untuk delta YA-nya milinya 4. Anda pakai pendekatan apa XAYA-nya? Saya metode grafis, Pak. Oke, turunkan tangan. Ya, NIM 14. Delta XA-nya berapa? Delta YA-nya berapa? Saya delta XA-nya negatif 0,0007. Milimeternya. 0,07. Milimeternya. 0,07. 0,07 Iya. meter Pangkat, atau milimeter. iya, pangkat negatif 5. Oh, negatif 5. Oke. Y-nya? Delta Y. 0,17. Oke. Anda pakai pendekatan apa? Hitungan atau? Hitungan, Pak. Hitungannya pakai rumus sinus mencari sudut yang lainnya? Ya? Iya. Oke. Turunkan tangan. Ya, berikutnya 38. Kalau saya negatif 2 mili XA-nya dan delta YA-nya negatif 0,7 mili. Jadi 0,7 pangkat 10 minus 5, 6. 10 pangkat minus berapa? Atau nolnya berapa? Jadi 0,0007, Pak. 0,007, itu berarti 7 mili. Nolnya 3, jadi 0,7 mili. Baik ya, oke. Anda hitungan pendekatannya pakai apa? Hitungan, Pak. Hitungan, oke, turunkan tangan. NIM 53. Ya Pak, saya dapat delta XA-nya minus 3 mili. Oke. Buat delta YA-nya plus 2 mili. Oke, pendekatannya pakai apa? Hitungan Pak. Oke, turunkan tangan. Berikutnya 84. Saya delta X-nya minus 1 mili, delta Y-nya 12 mili. Perhitungannya pakai hitungan. Oke, ya turunkan. 77. Ya Pak, kalau saya delta XA-nya itu 9 mili. Tapi kalau delta Y-nya itu sekitar 0,3 mili Pak. Oke, Anda pakai pendekatan apa? Matematis Pak. Matematis. Ya, turunkan tangan. 03. Ya Pak, saya dapat delta XA-nya negatif 0,0002. Sebentar. Oh, itu meter ya? Milinya berapa? Iya, itu mili, Pak. Milinya, jadi meternya 10 pangkat minus berapa? 10 pangkat min 5. Min 5. Ya. Berarti milinya berapa tadi? Per ratus, per 10? Per 10, Pak. Per 10, oke. Y-nya, delta YA? 10 pangkat min 4, Pak. 0,0003. Oke, pakai apa pendekatannya? Grafis, Pak. Oke, turunkan tangan. Ya, 85.
Kalau saya delta XA-nya 3 mili, delta YA-nya 4 mili, Pak. Pakai pendekatan perhitungan. Oke, ya, turunkan tangan. NIM 33. Saya dapat di meternya itu 9,6 kali 10 pangkat min 6 yang X-nya. Milinya. Milinya berarti 0,009. Sebentar. Pangkat 6 itu tadi? Ya, ya, pangkat 6. Min 6. Oh, oke. Pangkat min 6. Oke, Y-nya? 0,002. Apa itu? Meter, mili? Udah meter berarti, ya. Saya pengen milinya, pengen tahu milinya. Udah mili, Pak. Ya, kan soalnya tadi pangkat min 6 juga. Pangkat minus 6 juga? Iya. Pakai apa itu pendekatan? Hitungan, Pak. Hitungan, turunkan tangan. Ya, 59. Delta XA-nya 0,4 mili, Pak. Delta YA-nya 0,5 mili. Pendekatannya matematis. Oke, turunkan. Ya, turunkan. Berikutnya 18. Punya saya delta XA-nya 0,4 mili, delta YA-nya 3,4 mili, Pak. Pendekatannya matematis. Oke, turunkan. Terakhir 26. Delta XA-nya 5 mili, Pak. Untuk delta YA-nya 3 mili. Pendekatannya pendekatan matematis. Oke, ya, turunkan. Ya, matematis tadi yang pendekatan matematis ada yang masih besar, coba tanyakan ke temannya yang tadi pendekatan matematisnya yang kecil ya. Mungkin waktu menghitung Anda bulatkan bisa saja atau metodenya beda waktu menghitungnya. Oke, ya, jadi sebenarnya yaitu tadi kalau vektor B-nya masih degree, itu delta X, delta Y-nya masih besar semua. Kalau harus iterasi, ya maka harus diiterasi kalau toleransinya adalah 1 cm. Ya. Kalau 1 cm tadi yang semua angkat tangan, paling tidak sudah tidak iterasi, dia sudah terpenuhi toleransinya, langsung dapat XA, YA-nya. Jadi pendekatannya memang menentukan juga. Kemudian waktu menghitungnya ya, menghitung matriks A-nya dengan numerik, juga vektor B-nya dengan numerik. Ya itu harus tepat juga ya. Jangan kalau bisa sih satuannya panjang, tapi double presisi. Tapi kalau sudah hasil, ada teman Anda yang ditulis semua desimalnya, XA-nya ya, sampai mungkin desimalnya ada 8 desi angka gitu ya. Tidak perlu kalau sudah hasil sampai mili saja gitu. Kalau di umumnya semili ya. Jadi hanya 3 desimal dalam meter untuk hasilnya ya, tapi waktu menghitung double presisi. Sampai di sini ada pertanyaan tentang satuan, kemudian tentang pendekatan, tentang hasilnya dan yang lainnya. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya kembali ke yang pertama. Ini saya hapus saja deh. NIM 08. Ya, ini perhatikan ya di gambar yang kiri ada titik A, titik B, titik C. Ada sudut ya, sudut yang di tandai hijau ini sudut beta 1. 08 sudut beta 1 itu adalah alfa apa kurang alfa apa? 08 halo? Iya, Pak. Beta 1 adalah alfa apa kurangi alfa apa? Jurusan apa dikurangi jurusan apa? Sudut jurusan CA dikurangin AC bukan, Pak? CA kurangi AC.
Jurusan yang sama dong. Sudut ini ya. Oke, nggak apa-apa. Tulis aja dulu ya. Anda angkat tangannya dulu. NIM 27. NIM 27 angkat tangan. Ya, Pak. Oke. Sudut beta 1 ini alfa apa kurangi alfa apa? Jurusan mana kurangi jurusan mana? AC dikurang AB, Pak. Bukan. AC kurangi di sini alfa AB. Oke, angkatan aja dulu. NIM 17. Ya, Pak. Beta 1 jurusan apa kurangi jurusan apa? Kalau saya AC kurang AB tapi di 360 kurang AC kurang AB. Di sini ada 360. Kalau tanpa 360? Kalau tambah 360 sudutnya jadi beta 1 tapi yang di dalam. Memang beta enggak, ini sudutnya yang di luar. Ya, Ya bisa jadi sama beta sama dengan yang sebelumnya, cuman tambah 360. Ya angkat tangan aja dulu. 53. 53 ya. Iya, Pak. Beta 1 apa? Sudut apa? Jurusan apa? Kurangi jurusan apa? Sama, Pak, yang 360 kurang ya. Kurang. Ya, angkat tangan. 06. Iya, Pak. Ya, jadi beta 1 adalah jurusan mana kurangi jurusan mana? Kanan kurang kiri ya. Saya tetap pakai yang 360 sih, Pak. Buat mencarinya. Ya, jadi jangan mempersulit Anda nanti apakah 180. Ada yang lain? Beda? Angkat tangan. Ada yang beda? Ya baru ketahuan ya. Oke, 32. Saya azimut AB dikurangi azimut AC. Kenapa? Karena itu sudutnya yang di luar, berarti kanannya itu azimut AB-nya, Pak. Iya. Ya khawatir kalau ada angka 360 apa nanti Anda malah lost ya. Jadi sudut itu gitu ya, sudut kanan, jurusan kanan kurangi jurusan kiri. Kalau sudutnya yang itu kanannya adalah AB, kirinya adalah AC. Nah, kalau ini misalkan beta 2, kanannya adalah AC, kirinya AB. Ya, kanan kirinya seperti ini. Kita diam, tangan kanan kita julurkan ke depan, tangan kiri kita julurkan ke depan ya. Kemudian perhatikan kanannya, kalau sudut di depan kita berarti kanannya yang kanan memang kiri. Tapi kalau sudutnya yang di belakang kita, kanannya adalah tangan kiri kita. Tangan kanan kita jadi tangan jurusan kiri. Ya. Jadi 360 itu saya khawatir nanti tertulis atau khawatir ya. Jadi sebaiknya berlaku ya untuk kedua semua ya. Ini jadi ini ya berlaku semua. Kanan kurang kiri. Jurusan kanan kurang kiri adalah sudut yang dimaksud. Ya bahwa airnya di dalamnya Anda punyanya tadinya yang apa namanya sudutnya yang tapi 360 sebenarnya sisanya ya, tapi sebaiknya gitu aja. Karena ABC diketahui semua, misalkan koordinatnya ya. Gitu. Oke, turunkan tangan. Ya ini untuk apa namanya
menyamakan persepsi dulu. Oke, jadi gitu ya. Kalau sudut itu mau dipakai di mana saja, di geodesi, nanti di geodesi geometrik apapun ya. Sudut itu adalah demikian ya. Jurusan kanan kurang kiri. Kalau misalkan di geodesi geometrik azimut, misalkan azimut kanan kurangi azimut kiri, itu sudutnya. Ya, baik. Masih ada pertanyaan? 08 turunkan tangannya. Halo, internetnya oke nggak di situ 08? Ya, jadi fokus ya. Atau sedang sakit atau apa? Ya, baik. Semua buka coba berikutnya tugas 9. Oh iya, saya ingin menyampaikan sebelum tugas 9 sebenarnya ya, jadi ada istilah kuliah sinkron. Jadi 1 jam yang hari Kamis sebenarnya dipakai untuk belajar secara mandiri ya. Terserah dari catatan yang di-download atau dari rekaman yang sudah diberikan. Nah, artinya Anda gunakan ini ya. Jadi apalagi kalau yang tidak hadir ya. Tidak hadir kuliah sebenarnya sudah diberi fasilitas dan saya mencoba merekam ya karena memang perlu bandwidth ya, merekam juga perlu storage begitu. Nah, jadi harap dilihat bahwa kuliah sinkron ini hari Kamis dipakai untuk itu ya, terutama yang tidak hadir kuliah ya. Jadi diselamatkan kalau memang luring memang sulit ya, memang dari catatan teman ya, ada melihatnya, teman bertanya ke temannya. Tetapi kalau dengan daring ini punya kelebihan, ada rekamannya, jadi Anda harus mandiri ya, dengarkan apa boleh buat karena tidak hadir ya, Anda harus lakukan itu. Sehingga jangan beda sendiri nanti hasil pengerjaannya ya, ada yang tidak hadir beda sendiri dia pengerjaannya dibandingkan teman-temannya karena tidak mengikuti, dianggap tidak mengikuti kuliah ya sudah gitu, tidak. Jadi sudah dikasih fasilitas semuanya juga ya, ini juga. Kebetulan ada kelasnya Budina, ada yang sedang itu sudah diberitahu, nanti asisten ingatkan saja yang tidak hadir karena ada tugas dari ITB. Harap membuka catatan rekamannya paling tidak. Nah, ada satu yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Saya discard ini. Ya, jadi linearisasi pada Deret Taylor, kemudian ada turunannya ya. Jangan lupa ya, ini di sini ya, di sini negatif ya. Kemudian untuk persamaan yang lain, untuk yang lain sebenarnya saya berikan ya, Anda harus cek lagi sebenarnya. Nah, ini sebenarnya sudah ada di sini ya. Tapi Anda coba turunkan juga, nanti cocokkan ya. Seperti itu. Jadi nanti dalam proses linearisasi dan matriks Jacobiannya ya, harus firm ya. Ini untuk semua titik yang ya titik yang akan dicari. Tetapi kalau anggaplah titik 1 diketahui, berarti ini mendekati 0, ininya 0, ininya 0, delta X1, delta Y1 0, jadi tersisa yang ini. Kalau titik 2-nya diketahui, titik 1-nya yang dicari, maka yang delta X2-nya yang 0, delta Y2-nya yang 0 ya. Tersisa ini. Anda ganti hurufnya, misalkan ini jadi A ya. Ini jadi B ya, sama saja konsepnya itu ya. 1 2 ganti yang notasi titik 1 menjadi titik A, notasi titik 2 menjadi titik B gitu. Jadi ini bentuk umumnya ya.
Nah, ini sangat penting ya, nanti KG2 ya, Anda harus sudah mengerti karena nanti prosesnya setelah least squares adalah proses linearisasi sudah harus mengerti dari kuliah KG1 ya. GD 2204 ya. Jadi harus mengerti, makanya saya sampai tugasnya sampai beberapa kali saya suruh submit lagi ya, atau diperiksa begitu harus beberapa kali sehingga harus seperti itu. Nah, jadi ada pengukuran jarak sebelumnya ya, tugas untuk 7 ya. Ukurannya jarak ya, ukurannya jarak nah ini ukurannya jarak ya. Kemudian beda penurunannya masing-masing ya, untuk penurunan jarak berbeda dengan penurunan sudut jurusan. Kemudian yang kedua diberikan tentang apa namanya jurusan, tapi jurusan juga ini sebenarnya untuk aplikasinya umumnya biasanya pakai menjadi sudut ya. Nah, sudut ini perhatikan bentuk umumnya adalah ini satu, nah ini dimasukkan semua ya, masih dianggap satu ya, 2, kemudian 3, ini satu juga ya. Delta X3, delta Y3 itu masih dianggap menjadi variabel. Anggaplah itu bentuk umumnya. Sudut itu dibentuk dari 3 titik. Untuk pengetahuan Anda saja, biasanya menulis begini untuk penghitungan, untuk proses hitungan biasanya bagusnya ini adalah sudut ya tadi ya, seperti yang tadi sudut 1, 2 dikurangi 1, 3 itu sebenarnya sudut 3, 1, 2 ya. Jadi 3 ini yang kiri, yang tengahnya sudutnya di titik 1, kemudian yang kanannya yang 2 ya. Sudut 3, 1, 2 artinya sudutnya 1 untuk kirinya 1, 3, untuk kanannya 1, 2. Nah, itu biasanya penulisannya. Jadi nanti ketika pemrograman juga Anda lebih sistematik nanti. Nah, jadi sudut tadi adalah jurusan kanan kurangi kiri ya, 1, 2 dikurangi 1, 3. Nah, berikutnya bahwa ini 3-nya diganti jadi A misalkan ya tinggal Anda ubah aja notasinya. Ini bentuk umumnya ya, karena jurusan kanan kurangi jurusan kiri. Sampai di sini tentang sudut ada pertanyaan? Saya tutup saja dulu. Ya, ingin bertanya apa? Izin bertanya Bapak, tadi yang sudutnya lebih dari 180 derajat, itu kan jadinya kanan kurangi kirinya tetap berarti alfa A1 dikurangi alfa 12 ya Pak? Yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang iya. Ini ABC, coba. Jadi alfa beta 1 adalah? Berarti alfa B dikurangi alfa AC ya Pak? Iya, jadi itu jadinya berarti negatif atau gimana Pak berarti? Ya enggak dong. Sekarang gini deh. Ya, tergantung aja kalau negatif harus ditambah berapa. Jadi tergantung ya utaranya kemana. Ya, ini kan gambar ini belum tentu orientasinya seperti itu. Anda nganggapnya utaranya ke sini kan. Ya. Kalau utaranya gini, utaranya di sini. Ya, barusan yang bertanya siapa? Oh iya Pak. Ya, sekarang kalau utaranya sini, di sini alfa AB kan. Tadi alfa AB kurangi, aduh merah, suka nggak kelihatan ya. Saya harus hapus dulu deh. Ya, anggaplah utaranya ke sini sekarang. Ya.
tetap bahwa ini kanan kurang kiri adalah alfa AB ya, kurangi alfa AC, ya kan? Ya. Nah, 01 ya. Tadi yang bertanya siapa? Halo, yang bertanya. Saya, Pak. Jangan dulu, angkat tangan aja dulu. Angkat tangan ya. Baik. Nah, kalau utaranya ke sini, alfa AB kuadran keberapa? Kuadran Utaranya ke-3, Pak. Hah? Kuadran ini kuadran utaranya ke sini, Y-nya ya, utara atau Y-nya. Atau Y-nya. Berarti X-nya kan ke sini ya kan? Iya, Pak. Ini 90 ya. 90 derajat. Berarti alfa AB berapa, azimutnya kuadran ke berapa? Oh, kuadran ke-2 ya, Pak. Mana? Ini geodesi ya, bukan di penentuan posisi. Saya panjangkan ya, saya sini Y-nya, X-nya dari sini. Itu kuadran ke berapa AB? Ada yang bisa bantu? Angkat tangan. Kuadran ke berapa AB? Oke. Ya, 77. Izin menjawab, Pak. Ya. Kuadran keempat, Pak. Kuadran keempat. Ya. 49? Sama, Pak. Kuadran 4. 6? Saya juga sama, Pak, di kuadran keempat. 21? Iya, Pak. Kuadran keempat, Pak. 18? Sama, Pak. Kuadran 4. Oke, yang barusan kuadran 4 turunkan semua tangan. Ya, jadi 72 ya itu kuadran keempat ya di sini AB-nya sekitar oke lah di atas 270 derajat ya. Oke, kuadran keempat ya alfa AB-nya. Nah, berikutnya 72 berarti alfa AC kuadran keberapa? Kuadran pertama, Pak. Iya, oke, good ya. Nah, berarti kalau alfa AB kurangi alfa AC ya. Alfa AB kurangi alfa AC misalkan 300 derajat anggaplah ya alfa AB. Itu kuadran keempat bukan? Kalau 300 derajat. Iya, Pak. Ya, nah, kuadran satunya alfa AC Anda berapa kira-kira? Sebutkan aja. 30 mungkin, Pak. 30. Berarti sudutnya adalah 300 dikurangi 30, ya kan? Iya, Pak. Iya. Jadi sekitar 270 sudutnya. Itu kan lebih dari. Nah, sekarang saya ganti ya. Terpaksa saya hapus aja deh. Tapi sudah terekam tadi ya. Nah, sekarang Y-nya ke sini ya. Kemudian berarti X-nya kemudian nah, berarti X-nya ke sini kan 72. Iya, Pak. Iya, ini 90 ya, ini 90. Alfa di sini AB ya, AB dikurangi AC. Alfa AB-nya di kuadran berapa? Kuadran 3 berarti, Pak. Kuadran 3 ya. Ambil berapa derajat kira-kira? Anda ambil aja berapa? Kuadran 3. 100. 100 kuadran 3. Ini kan nolnya di sini, nolnya nih. 210. Oke, 210 derajat ya, alfa AB. Kemudian 210. Nah, alfa AC-nya kuadran keberapa? Kuadran keempat, Pak.
Ukuran keempat berapa? Ambil sudutnya kira-kira. Ambil 200 320 mungkin, Pak. Iya, oke. Kalau alfa AB kurangi alfa AC berapa jadi? 110, Pak. Alfa AB kurangi alfa AC. 110. Anda di geodesi harus tahu positif negatif ya. Alfa AB kurangi alfa AC. AB-nya yang mana? Yang 210 apa yang 320? Oh iya, yang 210, Pak. Iya, ini kan saya kasih panah nih. Alfa AB, ini alfa AC. Ya. Jadi alfa AB kurang alfa AC berapa? Oh, minus 110. Nah, intinya kalau sudut itu tidak pernah ada minus. Gampang jadinya kalau mau minus tinggal ditambah 360. Ya. Kalau tidak minus itu sudutnya. Ya. 60 derajat. Ya, jadi untuk semuanya tadi yang menambah 360 nanti saja dilihat dulu. Ya, perhatikan. Ini sengaja saya orientasi Y-nya kemana-mana ya, jadi belum tentu Y-nya ke atas gitu ya. Ya anggaplah. Saya pakai contoh ya, Y-nya yang ke situ. Berarti beta 1 alfa AB adalah di kuadran ketiga, alfa AC di kuadran keempat. Padahal kuadran ketiga lebih kecil sudutnya jurusannya daripada jurusan yang AB AC. Nah, tetapi nggak ada sudut itu kan selalu kanan kurang kiri. Nah, dan sudut itu tidak ada negatif, berarti tambah 360. Sederhana ya. Kayak jarak juga nggak ada negatif kan? Nah, sama. Artinya sudut juga tidak ada negatif, dalam arti harus dikonversi ya ke positif. Ya. Tidak umum gitu ya kalau negatif. Ya, itu hanya pembicaraan antara profesor lah, itu antara dosen, itu boleh negatif sudut tapi ngerti maksudnya. Tapi kalau Anda pakemnya harus tahu bahwa untuk sudut negatif itu tambah 360. Mengerti? 72? Baik, Pak, mengerti, Pak. Iya, Terima kasih. iya, baik. Jadi Anda tadi melihat mungkin faktor Y-nya ya, kemana sumbu Y-nya. Tapi tetap saja bahwa alfa AB kurang alfa AC, kanan kurang kiri. Ya. Berarti 360 derajat kurang 110, beta satunya. Ya. Kalau di sini kalau negatif tambah 360. Yang lain juga yang mengerti kenapa saya tidak menggunakan 360. Nanti Anda malah rumit sendiri ya. Banyak sekali hal yang harus dipahami. Tapi kalau sederhana kanan kiri konsensusnya, maka Anda di geodesi geometrik tidak salah, di kuliah ini pun tidak salah. Gitu. Nanti KG2 tidak salah. Ya. Karena nanti hitungannya banyak ya, begitu. Apalagi di geometri KG2. Ya. Kalau KG1 ini sampai linearisasi adalah metode-metode untuk pemecahannya aja ya, matematis dan matriks ya. Nah ini mulai aplikasi dari SPL. Apalagi SPL-nya tidak linear, kemudian harus dilinearkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Ini ya, tugas 9. Diketahui koordinat titik 1, ya. Saya biasanya menggunakan kotak gitu ya untuk tanda titiknya, grafis titiknya, titik 2 juga. Ini yang dicari A. Ya, yang akan ditentukan adalah titik A, koordinat titik A. Nah, yang diukur adalah di sini sudut beta 1 dan jarak 1A. Ada 2 ukuran. Sebelumnya menggunakan ukuran jarak ya, tugas sebelumnya 7. Tugas 8 menggunakan 2 ukuran sudut. Sekarang kombinasi ada sudut dan ada jarak 2.
Ya, coba Anda linearisasi di kertas sambil nanti saya akan tanya. Atau ada yang sudah bisa. NIM 22. Vektor B-nya berapa kali berapa? 2 kali 1, Pak. Ya, hanya vektor selalu dikali 1. Di sini 2. Oke, baris pertama elemennya apa? Dari linearisasi ya, setelah linearisasi. Biasanya kan ruas kiri ukuran kurangi pendekatan. Ukuran yang mana? Kan ada 2 ukuran. Ya, barusan siapa? Ya, ada 2 ukuran. Ukurannya apa sama apa? Sudut dan Jarak, Pak. ya, oke. Jadi yang baris pertama? Yang jarak. Jadi ditulisnya? D1A. Terus? Dikurangi D1A pendekatan. Sorry. D1A kurang D1 pendekatan ya. D1 pendekatan. Ini 05. Ya, Pak. Ukurannya salah satu elemennya ini D1A kurangi D1A pendekatan. Iya, Pak. Oke. Bersama apa baris lainnya? Beta 1 dikurang beta 1 pendekatan, Pak. Iya. Ya. Oke, angkat tangan barusan siapa? 05 ya, angkat tangan. Ya, sekarang problemnya seperti pada sudut ya. Ini satuannya apa? Ya, ini satuannya apa? Ya. Berarti baris pertama ruas kiri ya adalah linearisasi pada jarak. Linearisasi pada jarak ya, dimensinya ya, apa? Anggaplah ini ada jarak itu antara titik satu ke titik A ya, sambil coret-coret ya di tempat Anda masing-masing. Untuk Jacobiannya ada satuan apa tidak untuk jarak ya? Untuk jarak. Ini persamaannya kan dalam sebuah dua persamaan berarti kan. Persamaan pertama persamaan jarak. Ya, ruas yang ada deret Taylor-nya atau ada turunannya elemen Jacobiannya itu satuannya apa? Untuk D ya. Turunannya 68 untuk D ya. Ini berarti ada dua persamaan. Persamaan pertama adalah linearisasi jarak ya. Linearisasi jarak turunan D1A terhadap DXA aja lah ya. DXA. Ini satuannya apa? 68. Halo 68. Tidur ya. Iya, Pak. Ya, oke. Dari linearisasi untuk persamaan jarak ya, berarti adalah D1A kurangi D1 pendekatan sama dengan ya turunan pertama dari D1A terhadap DXA lah anggap ya, pertama DXA. Itu satuannya apa? Turunan pertama dari D1A bagi DXA. Buka catatannya atau Anda hitung. Satuannya, Pak. Ya. Dia meter per meter atau meter per meter kuadrat atau apa?
Turunannya pertama terhadap XA. Sebentar Pak, saya lupa. Yang lain Per meter. Meter? Apa? Iya, Udah disebut tadi oleh Anda? iya meter Pak. Meter? Per milimeter kalau nggak salah. Kalau meter ya meter saja, meter sama milimeter bingung nanti. Ya dimensinya bahasa fisikanya kan M kali M-1, ya betul? Iya Pak. Ya penurunannya itu. Jadi punya satuan apa tidak? Nggak ada satuan kayaknya Pak. Nggak ada satuan, yakin aja jangan kayaknya. Iya Pak. Nah ini kan ditulisnya gini ya, delta XA dikali apa untuk suku ini? Jacobian dikali apa? Di sini? Kali X. Delta ya? Iya Ya, kan? Ya betul kan? Dikali delta XA ya kan? Suku pertama ya. Oke, delta XA-nya dimensinya apa? Dimensinya apa ini delta XA? Hasilnya apa nanti? Anda hitung-hitung linearisasi, kemudian dengan linearisasi dan seterusnya. Ya udah yang angkatan aja dulu ya, perhatikan berikutnya ya. NIM 30. Iya, Pak. Delta XA dimensinya apa? Dimensinya nanti L dikali L minus 1, pangkat minus 1, Pak. Dimensi itu satuan ya, bahasa fisika dimensi. Satuannya delta XA apa? Meter, Pak. Ya itu dimensi, bahasa fisika ya, meter kan. Nah kalau tadi setuju ini do D1A turunan terhadap XA-nya, do XA-nya adalah meter kali meter minus 1. Ya setuju, Pak. Oke, jadi sukunya dia satuannya apa satu suku ini? Meter. Meter. Ya, berarti dijumlahkan juga untuk yang YB ya, berarti juga meter. Jadi ruas kanannya yang ini ya. Ini harus dalam meter. Meter. Oke, stop sampai sini. Ya, jadi angkat tangan ya. 68 ya, itu ya maksudnya ini meter bagi meter Anda sudah tadi, yang ini juga meter harusnya. Kan nanti delta XA nanti ditambahkan YA ya kan? XA pendekatan ya. Satuannya meter. Berikutnya adalah suku kedua atau baris kedua dari vektor B. Saya pakai warna lain deh supaya enggak. Oke. Ini 33. Ya. Iya, Pak. Persamaan keduanya ruas kanan ini adalah beta 1 kurang beta 1 pendekatan. Demikian, setuju? Setuju, Pak. Oke. Berarti sukunya sebelah kiri adalah do beta 1 diturunkan terhadap apa? Misalkan suku pertama, Anda inginnya yang mana? XA? Ya. XA aja mungkin. Oke. Ini dikali, ini Jacobiannya atau sukunya ya, tadi suku Jacobian dikali delta X. X aja? XA. Oke, XA. Nah, lihat lagi catatannya, ya ini tambah dan seterusnya ya. Yang ini satuannya apa? Jacobiannya. Satuannya. Dimensinya tadi saya udah dijelaskan di kuliah tadi. Oh, iya. Tidak ada satuan, Pak, tadi. Tanpa satuan yang jarak. Saya ulang ke atas ya. Ini ya. Ya tanpa satuan betul-betul. Tanpa satuan yang ini ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Tanpa satuan.
kemudian tanpa satuan. Bukan, yang ininya saja. Turunannya saja. Ya, semuanya perhatikan juga ya. Perhatikan lagi. YA pendekatan kurang Y1 itu adalah M, ya kan, dimensinya. Pembaginya adalah jarak kuadrat ini. Berarti meter seper 1/. M2, M pangkat 2. Enggak ya. Ini lihat ya, yang ini dimensinya apa? Meter, Pak. Meter. Yang ini penyebutnya? Meter M pangkat -2. Ya, jadi hasilnya? M pangkat -1. Pangkat -1. Ya, seper M ya. Seper meter. Berarti ini 1/meter, yaitu M pangkat -1. Ya. Kemudian delta XA-nya apa dimensinya? M pangkat 1. M saja ya. Oke. Ya. Jadi semuanya suku ini tanpa satuan. Iya, Pak. Ya. Sedangkan berarti ditambah suku yang lain berarti juga harus satuannya sama ya, harus konsisten, dia juga tidak tanpa satuan. Nah, di ruas kanannya adalah beta. Berarti ini beta ini harus tanpa satuan juga. Tanpa satuan artinya radian. Radian, ya gitu. Ya, jadi dari dua elemen dari vektor B ada yang tetap ini karena tadi sesuai dengan sinkron dia meter ya, meter, sesisanya nanti meter ya di sini. Nah, di ini satuannya meter. Nah, sedangkan yang sudut harusnya tanpa satuan, jadi tidak boleh besaran sudut ya, besaran yang radian yang tanpa satuan. Oke. Betul 30? Jadi betanya harus radian ya. Oke, turunkan tangan semua yang sudah naik. Ada pertanyaan? Jadi persamaan satu, ada 2 persamaan ya. Saya tanya lagi deh. Tadi sudah. Mudah-mudahan saya ingat. 37. Ya, 37. Iya, Pak. Ya, 68 turunkan tangan. 37 persamaannya ada berapa dari soal ini? Ada 2 persamaan. Apa saja? Persamaan apa sama apa? Persamaan yang jarak dan sudut. Yang jarak D1A, yang sudut beta 1. Ya, oke. Satuan vektor B-nya apa? Kalau disusun AX sama dengan B? Satuan vektor B yang jarak meter, yang sudut tanpa satuan. Artinya? Radian. Oke. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ada jarak ya, soal tugas 6 ya, 7 ya, sekarang 9. Tugas 7, tugas 8 sudut saja ukurannya ya, persamaannya ukurannya saja atau persamaannya sudut saja, 2 sudut, kemudian yang ini kombinasi jarak dan sudut. Ya. Jadi ketika mencari pendekatan yang grafis pakai logika grafis ya. Kemudian yang hitungan, nampaknya tadi yang hitungan banyak yang sudah di bawah 1 mili malah ya. Coba dengan hitungan sebaiknya juga bisa ya, tapi terserah. Sebenarnya kalau dengan pemrograman dibuat dengan program, mestinya dengan hitungan lebih runut ya. Karena kalau dengan grafik itu biasanya program meminta output dari grafiknya dimasukkan lagi. Jadi 2 step ya. Kalau dalam satu proses perhitungan dengan pemrograman, kalau dengan hitungan artinya jadi satu satu proses.
Tapi terserah. Ya, tapi tolong yang dengan grafik jangan diplot titiknya dulu gitu ya. Logikanya logika grafis. Nah, ini. Ya, titik yang maupun titik 1, A dan B diketahui, tetapi tetap saja dia akan ditarik garis ya. Tidak tahu ketemu kemana A-nya. Cuman maksud saya ini aksennya apa gitu ya. Cuma maksudnya tidak perlu. Harusnya dengan sudut ini dicari, dibuat garis dengan sudut ini dari titik ini ya. Berpotongan dengan ini, nah perpotongan ini yang dicari. Ya, jadi pendekatan kalau bisa sih kalau yang dengan hitungan juga ya terserah, sebenarnya boleh dibulatkan juga ya. Tapi bisa boleh dipakai semuanya. Oke. Satu saya penjelasan bahwa sekali lagi bahwa ya kuliah sinkron ini harus ya dibaca lagi handout-nya ya, ada yang PDF juga udah lengkap sebenarnya ya, atau terserah di YouTube-nya atau di rekaman hari kuliahnya. Kemudian ada satu lagi nanti Anda kalau KG2 ya jangan absent minded ya, jangan lupa itu materi KG1. Oleh sebab itu semua pengerjaan Anda disimpan ya, nanti suatu saat Anda akan bertanya pada diri Anda sendiri, ini dulu mengapa prosesnya ini untuk KG2. Karena KG2 dianggapnya linearisasi sudah mengerti. Linearisasi ukuran jarak, linearisasi ukuran sudut, terus linearisasi kombinasi ukuran jarak dan sudut, ya, itu harus sudah sangat paham ya, karena di KG1 kuliah ini. Ini GD 2204. Oleh sebab itu diberi tugas, kalau ya biasanya saya minta submit kembali, silakan submit kembali. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Ya. Jadi yang penting sebenarnya menyusun matriks linearnya ya, atau persamaan linearsnya. Kemudian menyusun matriks Jacobiannya, itu sangat penting ya. Memang yang sudut ini atau sudut itu adalah fungsi dari jarak. Nah, jaraknya biasanya linearisasinya itu yang agak sepertinya complicated gitu ya, tetapi sebenarnya saya sudah berikan juga di PDF-nya ada. Tapi siapa tahu PDF yang saya tulisnya salah, Anda harus periksa lagi penurunannya. Ya, teman Anda yang mencoba penurunan tapi nampaknya tidak melihat kendala bahwa pembilangnya harus negatif. Ya. Turunan pertama dari U aksen V min V aksen U harusnya, bukan U aksen V plus V aksen U. Dibagi V kuadrat, ya, itu hanya rumus saja. Idenya itu. Ya, dan di catatan itu pakai notasi 1, 2, berlaku umum saja. Nanti notasinya titiknya menjadi A, B, ya tinggal Anda sesuai adaptasikan saja gitu. Oke, ada pertanyaan? Bu Nina yang nggak masuk, izin 2 orang ya? 3 Pak. Oh, yang 2 ikut lomba, yang 1 sakit diare. Ya. Baru lari-lari ke dokter. Asisten kelasnya Kunia, Amelia tidak hadir? Tadi sudah saya coba kontak tapi tidak dibalas Pak sama Kak Amel. Mungkin lagi kuliah ya kali ya. Oke, nggak apa-apa. Diingatkan saja yang tidak hadir sama juga yang kelas saya